Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Fatimah Nurjana dengan NIM A5102000297 dari kelas 6G. Di sini saya akan memaparkan sebuah cerita dengan judul Kroko, si buaya kecil yang baik. Nah, di sini saya memiliki beberapa tokoh. Di antaranya Kroko, si buaya kecil yang baik, ada kelinci putih, ada tupai, kemudian ada boril, jodil, dan juga cota, si kambing kecil. Cerita ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah seni perang. Selamat menyaksikan. Kroko, si buaya kecil yang baik hati. Di suatu pagi yang cerah di hutan Flona, terdengar gemericik air jernih yang mengalir dengan tenang. Sayup-sayup terdengar suara dengkuran. Dengkuran itu berasal dari para buaya yang sedang beristirahat di dekat sungai Flona. Para buaya itu terlihat sangat menakutkan dengan badan yang besar, gigi-gigi mereka yang runcing, dan kuku-kuku yang sangat tajam. Hal itu membuat hewan lain takut untuk bermain di dekat sungai. Sebaiknya kita jangan bermain di dekat sungai, Pai. Kamu benar. Aku dengar beberapa hari yang lalu, para buaya itu memangsa Sally, si ikan salmon. Bukan hanya Sally, Koko si ayam juga menjadi korban mereka. Benarkah? Aku takut kalau sungai akan dikuasai oleh para buaya itu. Aku jadi takut. Ayo kita pergi sebelum dimangsa oleh mereka. Iya, mari kita pergi. Semua buaya itu sama buas dan menakutkan. Tak jauh dari tempat para buaya itu berkumpul, aliran sungai terbagi menjadi beberapa cabang-cabang kecil. Dan di salah satu cabang sungai ada seekor buaya yang sedang bermain. Buaya itu memiliki tubuh yang kecil, tak sama dengan buaya-buaya lainnya. Ia lebih suka bermain sendiri. Oh, ada ikan kecil. Nama buaya itu adalah Kroko. Tenanglah ikan, aku akan bantu kau. Aku akan melepaskanmu dari batu yang menjepitmu. Aku tidak akan memakanmu. Nah, sekarang berenanglah dengan bebas. Hahaha. Kroko, si buaya penyendiri yang tak punya teman. Kenapa kamu melepaskan ikan itu, Kroko? Jika kau terus melepaskan mangsamu, kau tidak akan bertambah besar seperti kami. Tapi aku memang tidak suka memangsa ikan itu. Aku hanya ingin melepaskannya dari batu. Dengar ya, Kroko, kau ini buaya. Sudah sepantasnya kau memangsa hewan lain. Kalau begini terus, kau tidak akan pernah punya teman. Bagiku, serangga kecil sudah cukup. Kasihan hewan lain jika disakiti. Terserah kau sajalah. Jadilah buaya kecil yang tak punya teman. Di suatu pagi, Cota, si anak kambing, berjalan-jalan menyusuri hutan Flona. Sepertinya aku masuk terlalu dalam. Aku sangat haus. Aku akan mencari sungai terdekat agar aku dapat minum dan melanjutkan perjalananku.
Cota pun segera mencari sungai terdekat. Sayup-sayup, ia mendengar suara gemercik air. Nah, ini dia sungainya. Airnya jernih sekali. Air dari gunung memang beda ya. Namun Cota tidak tahu bahwa sungai tersebut tempat tinggal para buaya. Di balik semak-semak, sepasang mata menatap dengan tajam. Hei Judil, ada mangsa baru hari ini, seekor anak kambing. Mari bekerja sama untuk menangkapnya. Saat Jodil dan Boril sibuk menyusun rencana untuk menangkap Cota, sayup-sayup di balik pohon, Kroko mendengar rencana mereka. Waduh gawat, anak kambing itu akan dimangsa Boril dan Jodil. Aku harus menolongnya dan memberitahu anak kambing itu. Tapi bagaimana caranya ya? Boril dan Jodil sudah siap-siap untuk memangsa Cota. Mereka bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, larilah, aku mohon, larilah. Lari? Bukankah kamu menyerangku, buaya kecil? Tiba-tiba, ekor Cota digigit oleh Kroko. Cota pun menjerit kesakitan. Cota pun lari karena gigitan Kroko. Apa-apaan itu tadi? Kroko merebut mangsa kita dan dia malah gagal. Syukurlah ia berhasil lari. Selamatlah dia. Apa kau bilang? Jadi kau sengaja menggigit ekornya supaya dia lari? Tadinya aku mau memujimu, tetapi karena kau bermaksud menyelamatkannya, kau membuat mangsa kami kabur. Tunggu dulu, Boril, Jodil. Tak ada ampun untukmu. Kamu memang memalukan, buaya lemah. Boril dan Jodil pun terlanjur kesal. Mereka berdua menghajar Kroko. Maafkan aku, Boril, Jodil. Kapan kamu akan belajar menjadi buaya sejati? Ayo kita pergi. Dia memang tidak bisa diharapkan. Aku memang payah. Aku tidak pantas menjadi buaya. Jangan menangis, Kroko. Aku lihat apa yang kamu lakukan tadi. Kau sungguh berani dan baik hati ternyata. Berani apanya? Aku hanya bisa menakut-nakuti saja. Tapi kau buaya yang berhasil menyelamatkan anak kambing itu. Tapi kamu kan buaya. Mengapa kamu malah menyelamatkannya? Aku hanya tak tega saja. Kambing itu masih terlalu kecil. Ternyata tidak semua buaya jahat. Ada kamu yang baik hati. Tapi sebagai gantinya, aku jadi tak punya teman. Tenang saja, Kroko. Apa kamu mau berteman denganku? Aku akan kenalkan kamu pada teman-temanku yang lain. Benarkah? Kamu mau jadi temanku? Tentu saja. Ayo, aku kenalkan pada yang lainnya. Begitulah, meskipun Kroko tidak punya teman buaya, Kroko memiliki teman-teman lainnya yang menyenangkan. Sejak saat itu, Kroko bertugas sebagai pelindung bagi hewan-hewan lain dari serangan buaya. Pesan
moral yang disampaikan dalam cerita ini yaitu jangan takut apabila kita telah berbuat benar, meskipun pihak lain membenci kita karena kita telah berbuat suatu kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.